Dia mati, dipitnah, bahkan dibunuh sama keluarganya sendiri. Tapi sekarang dia balik, dan malah dipuja jadi pahlawan. Yang lebih gila lagi, orang yang dulu ngebunuh dia, sekarang nangis tepat di depan matanya. Ini udah bukan sekedar balas dendam. Ini soal siapa yang bakal dia hancurin duluan, musuhnya atau keluarganya sendiri. Tapi sebelum bisa membalas semuanya, Bitchir nyaris mati di tangan monster yang bahkan tidak bisa dibunuh. Serangan dari dalam akhirnya bikin Madam tumbang. Tubuh raksasanya gemetar. Lalu Bitchir keluar nembus dari dalam, bikin monster itu oleng dan jatuh. Untuk pertama kalinya, makhluk yang dianggap gak bisa mati itu akhirnya kalah. Tapi kemenangannya gak gratis. Racun dari tubuh Madam nyebar ke seluruh badan Bitchir, bikin dia lumpuh dan hampir mati. Kesadarannya pun mulai menghilang. Di saat genting, pedang Beelzebub tiba-tiba gerak sendiri. Pedang itu nyerap sisa kekuatan Madam, lalu ngalirin balik ke tubuh Bitchir. Di dalam bawah sadar, jiwa Madam ditarik ke kegelapan dan dilahap. Semua kekuatannya jadi milik Bitchir. Pelan-pelan, Bitchir mulai sadar. Dia bangun di tengah suku Bala, disambut Ayen yang nangis lega karena dia masih hidup. Matinya Madam jadi akhir dari teror di hutan. Suku Bala ngerayain kemenangan itu, tapi Bitchir milih istirahat karena udah kelelahan. Dia ngerasa ada perubahan besar dalam dirinya. Kekuatan Madam sekarang nyatu sama dia, bikin dia naik ke level baru. Dia sadar satu hal, urusannya di hutan udah selesai. Besoknya, setelah pamit ke kepala suku dan diakui sebagai ketua berburu, Bitchir siap pergi. Desa itu udah jadi rumahnya selama 2 tahun, tapi dia nggak bisa terus di sana. Pas mau pergi, Ayen datang. Tanpa banyak kata, dia ngasih busur Adonai yang udah diperbaiki, plus kalung sebagai tanda kebebasan, biar Bitchir nggak lagi terikat masa lalu. Perpisahannya singkat, nggak ada janji lebay, cuman satu kata dari Bitchir. Suatu hari dia bakal balik. Habis itu dia pun pergi. Setelah keluar dari hutan, Bitchir sampai di kastil yang ada di perbatasan klan Baskerville. Dalam 2 tahun, tempat itu berubah jadi lebih megah. Tanda kalau dua klan itu sekarang kerjasama. Karena capek, dia mutusin buat nginep dulu semalam sebelum lanjut jalan. Pas masuk kastil, dia langsung notice patung emas gede. Kata penjaganya, itu patung buat menghormati pahlawan yang rela mati demi menyelamati putri Clanmore. Nama yang disebut bikin Bitchir diem, Bitchir Pan Baskerville. Ia kaget, dirinya malah dijadiin legenda. Ceritanya dibesar-besarin, bahkan kontribusi orang lain kayak dihapus. Di dalam bar, dia makin sadar pas dengar orang-orang muji dia tanpa tahu fakta sebenarnya. Tapi situasinya berubah pas 3 saudara kembar dari Clanmore mulai curiga sama dia dan maksa buat nunjukin identitas. Karena nggak mau ribet, Bitchir akhirnya buka penutup wajahnya. Seketika bar langsung hening. Sekejap semua orang sadar, orang yang mereka kira udah mati sekarang berdiri di depan mereka. Ruangan langsung heboh. Besok paginya, Bitchir siap lanjut ke Underdog. Sebelum pergi, dia nyuruh supaya kabar soal dirinya dikirim ke klan Baskerville. Sebelum cabut, dia sempat nanya soal Camus. Ternyata Camus udah ninggalin jalur lamanya dan sekarang masuk ke gerbang kegelapan buat dalemin sihir. Bitchir langsung diam. Di kehidupan sebelumnya, pilihan itu berujung buruk. Jadi dia nitip pesan supaya Camus nemuin dia dan cepat keluar dari jalan itu. Dengan perasaan berat, Bitchir akhirnya ninggalin kastil. Gak lama, kabar kalau sang pahlawan balik hidup nyebar ke seluruh kerajaan. Banyak yang kaget, tapi yang paling kena itu Hugo. Pas dengar kabar itu, dia langsung kaku. Anak yang dia kira sudah mati, ternyata masih hidup. Bitchir kembali ke Underdog dan langsung disambut hangat sama manajer. Kali ini beda, dia masuk lewat gerbang utama sebagai pemimpin resmi. Bukan nyelinap kayak dulu. Di luar, rakyat nyambut heboh, muji dia sebagai pemimpin jujur. Tapi buat Bitchir, itu semua kerasa lebay. Dia cuma pengen istirahat. Tiba-tiba suasana berubah pas Nian masuk dan manggil dia ayah. Bitchir langsung benerin, nyuruh dia dipanggil paman aja. Tapi obrolan mereka kealih pas Nian nunjukin sesuatu aneh. Tikus mati di tangannya tiba-tiba hidup lagi. Bitchir langsung ngeh,
Itu sihir hitam tingkat tinggi. Buat anak sekecil itu jelas nggak normal. Pas ditanya, Nian cuma bilang dia niru orang dari suku Rokoko. Dari situ, Bicir mulai waspada. Di waktu yang sama, manajer ngasih laporan soal kasus besar. Anak-anak dari kawasan kumuh hilang tanpa jejak. Pas baca, ekspresi Bicir langsung berubah. Kasus ini mirip banget sama masa lalunya. Padahal seharusnya belum kejadian di waktu sekarang. Belum sempat dia mikir panjang, datang surat dari klan Baskerville. Isinya singkat, Hugo bakal datang. Dan benar aja, malam itu Hugo muncul bareng Joseph. Pertemuan ayah dan anak itu canggung dan tegang. Mereka cuma saling tatap, sampai akhirnya Hugo yang buka suara. Bicir jelasin selama dia hilang. Dia nyembuhin diri sambil hidup bareng kaum barbar. Sekalian belajar manfaatin mereka lewat sistem perdagangan. Hugo ngaku itu ide cerdas, walau agak kejam. Tapi suasana langsung berubah pas Hugo ngasih perintah tegas. Perdagangan sama suku Rokoko dilarang total. Dia bahkan sumpah bakal musnahin mereka. Bicir nggak debat, dia milih nurut. Setelah itu, Hugo sedikit melunak. Dia bilang kehilangan Bicir adalah luka terbesar dalam hidupnya. Buat Bicir, itu terdengar aneh, mengingat masa lalunya nggak kayak gitu. Tiba-tiba, Nian masuk ke ruangan, ketakutan sama suara petir, lalu langsung meluk Bicir. Ruangan langsung hening. Tatapan Hugo berubah drastis pas lihat wajah anak itu. Tubuhnya gemetar, seolah sesuatu dari masa lalu muncul lagi di depan dia. Hugo selama ini dikenal dingin, tanpa emosi, pembasmi barbarian yang gak pernah goyah. Tapi begitu lihat Nian, semua itu runtuh. Dia langsung refleks manggil anak itu sebagai putrinya yang hilang. Bicir gak tinggal diam, dia langsung bantah, bilang Nian cuma anak dari suku perbatasan. Hugo sadar, tapi kelihatan jelas dia keguncang. Tanpa banyak ngomong, dia pergi. Cuma sempat ngundang Bicir ke jamuan keluarga. Buat Bicir, reaksi itu penting. Dia langsung nangkep satu hal. Hugo ternyata punya titik lemah di emosinya. Malam itu juga, Bicir udah mutusin. Di jamuan nanti, dia bakal ngenalin Nian secara resmi. Bukan sekedar perkenalan, tapi buat nekan Hugo. Pas mau tidur, instingnya langsung kerasa ada penyusup. Dia hampir nyerang, tapi berhenti pas sadar itu Wendy. Dia bawa info penting, termasuk daftar tamu jamuan. Isinya nama-nama besar, para komandan dan anak-anak Hugo. Jelas, mereka semua penasaran sama Bicir. Tapi pas lihat nama terakhir, Bicir langsung berhenti. Trident Baskerville. Tatapannya jadi dingin. Dia ngerti jamuan itu bukan cuma makan bareng, tapi panggung. Dan bisa jadi awal konflik besar yang dari dulu udah dia siapin. Sore itu, Bicir datang ke jamuan di rumah keluarga Baskerville. Undangan langsung dari Hugo. Begitu masuk, dia langsung ngerasa tekanan dari para petinggi klan yang udah dia kenal namanya. Semua mata ngarah ke dia. Orang yang katanya balik dari kematian. Dia cuma nyampa singkat lalu duduk. Hugo manggil dia anak. Tapi jelas ini bukan sekedar makan malam, ini ajang uji kekuatan dan kepentingan. Ketegangan memuncak pas Boston sama Grit saling nyindir, yang ujung-ujungnya jadi rebutan buat narik Bicir ke divisi mereka. Bicir paham arah obrolannya, tapi dia pilih diem. Buat dia, dua divisi itu udah gak menarik lagi. Hugo awalnya biarin, sampai akhirnya negur pas pertanyaannya mulai kelewatan. Tapi Boston dan Grit tetap maksa, bikin Hugo naik tekanan auranya. Pesannya jelas, mereka langsung diem. Buat nutup suasana, Bicir berdiri. Dia bilang pencapaiannya nggak perlu dijelasin, cukup dibuktiin. Tanpa banyak gerak, dia ngatur mana dengan presisi. Daging di depan Grit langsung matang sempurna. Sementara minuman Boston berkurang pas sesuai takaran. Gak ada gaya lebay, murni kontrol. Ruangan langsung hening. Semua sadar Bicir udah sampai level gladiator menengah di usia segitu. Itu jarang banget. Pujian mulai berdatangan, tapi Bicir malah ngerasa ada yang aneh. Harusnya kekuatannya udah kelihatan dari 2 tahun lalu.
tapi nggak ada satupun di situ yang sadar. Dia langsung nangkep laporan soal dirinya sengaja ditahan. Perhatian pindah ke Osiris, yang biasanya dingin malah ngasih pujian. Banyak yang kaget. Seth, adiknya, juga ikut ngomong dengan sikap hangat dan tulus. Satu-satunya orang di keluarga itu yang beneran dihargai Bicir. Tapi di balik suasana yang mulai cair, insting Bicir nangkep ada yang gak beres. Dari awal, dia udah nyium bau aneh, bau iblis. Dia cari sumbernya diam-diam. Dan pas ketemu, dia langsung diem. Bau itu datang dari Seth. Ada yang ganjel di pikiran Bicir. Sikap Seth berbeda. Kebanyakan ngomong, kayak maksa suasana jadi cair. Di luar kelihatan normal, tapi insting Bicir nggak bisa dibohongi. Bau iblis dari tubuh Seth itu nyata. Buat mastiin, Bicir ngajak dia bersulang. Dari pantulan gelas, dia lihat sesuatu yang makin bikin curiga. Tubuh Seth nggak punya bayangan, kayak cuma wadah kosong. Bicir nahan diri, tanpa bukti kuat, nuduh itu cuma bakal bikin chaos. Gak lama kemudian, Osiris negur Seth dengan dingin dan nyuruhnya diam. Perhatian meja balik lagi ke Bicir. Selesai jamuan, Ugo manggil Bicir buat ngobrol pribadi. Tapi di jalan, tiba-tiba dia disergap. Bicir langsung kenal teknik baskerville level tinggi. Dia sengaja nahan diri, cuma pakai teknik lebih rendah, tapi tetap bisa nahan serangannya. Ternyata yang nyerang itu Boston. Gak lama, Great pun muncul. Mereka muji kekuatan Bicir, tapi ujung-ujungnya debat lagi buat narik dia. Sampai hampir berantem. Bicir cuek. Dia anggap itu gak penting. Dari situ dia malah sadar satu hal. Para komandan itu sekarang bukan ancaman lagi buat dia. Langkahnya terhenti pas Trident Baskerville muncul. Bicir sempat siap-siap. Dia kira bakal diserang. Tapi yang terjadi malah kebalik. Mereka berlutut dan sumpah setia. Mau balas hutang dari kejadian 2 tahun lalu. Bicir hanya terdiam. Di kehidupan sebelumnya, justru mereka yang nangkep dia pas dia dipitnah. Luka itu masih ada. Dia nolak sumpah itu, tapi tetap buka kemungkinan kerjasama ke depan. Meski begitu, pikirannya balik lagi ke satu hal, Seth. Fakta kalau dia udah dikuasai iblis bikin amarah Bicir naik. Dia mutusin, siapapun yang berani nyentuh dunia ini bakal dia hancurin. Sampai di kantor, Ugo ngasih surat dari Akademi Coleus. Bicir resmi diterima jadi murid. Jalan ke lingkungan elit kerajaan sekarang terbuka. Tapi Bicir nggak peduli soal itu dulu. Dia langsung manfaati momen buat nanya hal penting. Roxana dan Penelope. Reaksi Hugo langsung berubah. Emosinya keguncang. Dia bilang itu bukan pertanyaan sepele. Tapi Bicir tetap tenang, tetap minta jawaban. Setelah diam cukup lama, Hugo akhirnya ngomong. Suaranya lebih berat dari biasanya. Dia ngaku Roxana itu satu-satunya wanita yang pernah dia cintai, dan Penelope adalah hal paling berharga yang pernah dia punya. Bicir nggak nyangka kata-kata penuh emosi kayak gitu bisa keluar dari Hugo yang biasanya dingin. Tanpa diminta, Hugo mulai cerita masa lalunya sama Roxana. Awalnya cuma pernikahan nggak sengaja antara bangsawan dan orang biasa. Tapi lama-lama jadi cinta beneran. Bahkan Hugo sampai berani lawan orang-orang dari klannya sendiri demi dia. Dari hubungan itu lahirlah Penelope, anak yang sangat dia sayang. Tapi bahagianya nggak lama. Roxana meninggal nggak lama setelah melahirkan. Ninggalin luka dalam yang cuma bisa ditahan karena masih ada Penelope. Sampai akhirnya tragedi datang lagi. Penelope diculik sama suku Rokuku setelah para pengawalnya dibantai. Sejak saat itu, Hugo berubah total. Dia mulai memperluas kekuasaan, memburu barbarian, bahkan menjadikan keturunannya sebagai alat perang. Cuma demi satu tujuan, nemuin putrinya. Rasa kehilangan itu bikin dia jadi sosok kejam yang ditakuti. Setelah selesai cerita, Hugo langsung minta penjelasan. Bicir nggak banyak ngomong. Dia cuma ngasih liontin milik Nian. Hugo langsung kenal.
itu punya Penelope. Pas dibuka, isinya makin ngeyakinin semuanya. Ruangan langsung hening. Dengan santai, Bicir nanya, "Kalau keturunan Penelope masih hidup, kamu bakal gimana?" Tanpa nunggu jawaban, dia langsung ngenalin Nian sebagai cucu Hugo. Dia jelasin kalau Nian ditemukan di wilayah Rokoku dengan Leontine yang sama sejak kecil. Tubuh Hugo langsung gemetar. Harapan yang udah lama mati tiba-tiba hidup lagi, tapi langsung dihantam kenyataan pahit. Darah Penelope sekarang campur sama barbarian. Emosinya bentrok, bikin dia kaku di tempat. Buat Bicir, ini harusnya jadi awal balas dendam. Tapi besok paginya semuanya berubah. Di taman, Hugo kelihatan lagi main sama Nian, ketawa. Sesuatu yang gak pernah orang lihat dari dia. Osiris sama Joseph cuma bisa diam, gak percaya. Bicir juga lihat dari jauh. Orang yang selama ini dianggap musuh, sekarang cuma kelihatan kayak kakek biasa yang nemuin lagi alasan buat hidup. Air mata Hugo jatuh tanpa ditahan. Dan untuk pertama kalinya, rencana balas dendam Bicir mulai goyah. 2 tahun lalu pas lawan Hugo, isi kepala Bicir cuma satu, balas dendam. Dia nyusun banyak rencana, tapi sadar satu hal, ngalahin Hugo langsung itu hampir mustahil. Semua mulai berubah waktu dia ketemu Nian di hutan. Dari situ, cara dia balas dendam ikut berubah. Bukan lagi pakai kekuatan, tapi mainin emosinya. Dia mau manfaatin kemiripan Nian sama Penelope buat ngehancurin mental Hugo. Baru nanti di akhir pakai kekuatan Beelzebub. Tapi rencana itu gagal total. Hugo nggak hancur karena marah, tapi karena nangis. Di depan Nian, dia berubah jadi sosok rapuh. Cuma seorang ayah yang kehilangan segalanya. Bahkan Osiris sampai senyum. Dan Joseph berterima kasih karena akhirnya Hugo bisa ngerasain bahagia lagi. Buat Bicir, ini di luar dugaan. Masa depan berubah. Dan dendam yang dulu kuat banget mulai goyah. Malam itu di Underdog, dia keingat masa lalunya. Hari saat dia dipitnah. Minta keadilan, tapi malah dibungkam sama Hugo yang nyebut dia sampah sebelum nebas mulutnya. Luka itu masih kerasa nyata. Mulai muncul pertanyaan, dendam ini masih layak dilanjutin nggak? Lamunannya kepotong pas Wendy datang bawa laporan tentang Seth Lee Baskerville. Dari hasil penyelidikan, Seth dikenal baik, dermawan, sering ngadopsi anak-anak. Tapi anehnya, semua anak itu hilang tanpa jejak. Di situ Bicir makin yakin Seth itu iblis. Bukan cuma itu, semua petunjuk ngarah ke satu hal. Seth adalah dalang di balik fitnah yang dulu ngancurin hidupnya. Orang yang selama ini kelihatan tulus, ternyata cuma pakai topeng. Akhirnya Bicir paham kebenaran yang selama ini tersembunyi. Dan kali ini, dia nggak bakal biarin semuanya kejadian lagi. Sementara itu, di wilayah Baskerville, ada seorang anak kecil dibawa ke gua sama pria yang dianggap ayah angkatnya. Anak itu takut, tapi diabaikan. Begitu sampai di dalam, semuanya kebuka. Wajah Seth berubah, nunjukin wujud aslinya sebagai iblis. Tanpa ragu, dia bunuh anak itu. Iblis itu adalah salah satu dari 10 iblis kehancuran, Andromalius. Di dalam gua gelap, Andromalius duduk santai di tengah bekas pembantaiannya. Gak ada rasa bersalah sama sekali. Dia malah bilang masih butuh lebih banyak korban. Dan rencananya mau makin gede. Dia ngomong ke seekor burung yang dia panggil nomor 8. Burung itu ngingetin aksi dia bakal narik perhatian manusia. Apalagi klan Baskerville yang instingnya tajam. Kalau terus nyulik anak-anak, cepat atau lambat bakal ketahuan. Tapi Andromalius tidak peduli. Dia yakin jejaknya bersih. Burung itu cuma bisa ngingetin biar nggak dia gegabah. Sebelum akhirnya ngilang, Andromalius mulai ngelihat suatu ancaman baru, yaitu Bicir. Kehadiran Nian dan perubahan Hugo bikin situasi nggak lagi nguntungkan buat dia. Tanpa ragu, dia mutusin satu hal, Bicir harus disingkirkan. Sementara itu di kastil Baskerville, Bicir jalan bareng Hugo dalam diam.
Sempat ada momen dia bisa nyerang, tapi keinginan itu udah nggak sekuat dulu. Hugo yang mulai ngomong duluan, dia ngaku salah sebagai ayah. Udah ngorbanin anaknya demi ambisi dan kebencian kebarbarian. Bahkan dia minta maaf, sesuatu yang gak pernah kebayang sama Bitchir sebelumnya. Bitchir tetap waspada, mikir itu mungkin cuma ujian. Tapi Hugo lanjut dengan tulus. Dia bilang makasih. Karena lewat Nian dia jadi tahu kalau putrinya pernah hidup bahagia. Buat Hugo, kehadiran Nian itu kayak balikin keluarganya lagi. Sebagai gantinya, dia janji bakal nurutin satu permintaan Bitchir. Pengakuan itu bikin Bitchir goyah. Semua sikap Hugo sejak dia balik, perlindungan, perhatian, sampai kepercayaan, sekarang kerasa beda. Tapi luka lama belum hilang. Bitchir diam di hadapan dua pilihan, maafin atau lanjut dendam yang dia bawa dari kehidupan sebelumnya. Untuk sekarang, dia milih nunda dan fokus ke langkah berikutnya. Di luar kastil, Nian lagi main bareng sama Seth. Seorang pelayan sempat negur, ngingetin kalau Hugo udah ngelarang siapapun deketin Nian. Tapi Seth santai aja, gak peduli. Pas dia tanpa sadar nyebut nama Penelope, pelayan itu mulai curiga. Dan di situ semuanya berubah. Ngerasa kedoknya hampir kebuka, Andromalius langsung gerak. Dalam sekejap, dia bunuh pelayan itu, ngilangin satu-satunya saksi. Sekarang tinggal Nian di depan dia. Pelan-pelan, niat buat bunuh muncul lagi. Andromalius siap ngabisin cucu Hugo. Sebelum Andromalius sempat nyerang Nian, langkah kaki tiba-tiba bikin dia berhenti. Osiris muncul dan nanya soal pelayan. Dengan santainya, Seth ngeles bilang dia cuma lagi jagain Nian. Osiris ngingetin supaya dia nggak bikin masalah di depan Hugo. Terus nyinggung soal latihan tertutup yang bakal dijalani Seth. Tapi sebelum pergi, Osiris sempat nyentuh tangannya dan nunjukin kekhawatiran. Hal yang jarang banget dia lakuin. Sentuhan itu malah ngebangkitin ingatan di dalam diri Andromalius. Sisi emosi Seth yang masih ada. Biar nggak ketahuan, dia langsung cabut. Setelah itu, Osiris lihat Nian dan bilang terima kasih. Kehadiran anak itu udah ngubah keluarganya. Dengan tulus, dia janji bakal jagain Nian. Malam pun tiba. Di dalam gua, Andromalius duduk kesal. Rencananya gagal. Dan sejak itu Hugo makin ketat jagain Nian. Akhirnya dia milih nunggu. Biarin nilai Nian makin berharga sebelum dihancurin. Pelan-pelan, kebongkar juga kalau semua tragedi keluarga Baskerville, dari kematian Roxana sampai penculikan Penelope, ternyata ulah dia. Di luar gua, Bitchir berdiri sambil pegang pedang Beelzebub. Sekali tebas, pelindung gua langsung retak. Andromalius kaget, persembunyiannya ketahuan. Nggak lama, Bitchir masuk dari kegelapan. Dia bilang dia datang buat nepetin janji. Sadar penyamarannya udah gak guna, Andromalius langsung lepas wujud Seth dan nunjuki bentuk aslinya. Tanpa basa-basi, dia nyerang duluan. Tapi dalam sekejap, keadaan kebalik. Cahaya merah meledak dari tangan Bitchir, jadi pedang Beelzebub. Sekali tebas, senjata Andromalius mental bareng lengannya. Teriakannya menggema di dalam gua. Andromalius langsung diam. Dia kenal kekuatan itu. Kekuatan iblis tingkat tinggi yang harusnya nggak mungkin dikuasai manusia. Pas dia coba lihat jiwa Bitchir, yang dia temuin malah lebih parah. Aura iblis yang jauh lebih pekat, isinya cuma satu, balas dendam. Di momen itu, Bitchir nggak kelihatan kayak manusia lagi, tapi sesuatu yang balik dari neraka, cuma buat balas pengkhianatan. Kalau suka alur cerita kayak gini, gelap, penuh plot twist, dan karakter yang gak hitam putih, jangan cuma nonton lewat. Like biar video ini naik, subscribe kalau mau lanjut sampai endingnya.